Halo, Udah ya? udah? Halo. Yap. Ya, Halo, selamat malam semuanya. hey. Malam. Ya, jadi hari ini kita mau ada acara bincang santai sama saya sama Mbak Dianti. Ya, halo Mbak Dianti. Halo, Oke, Sedian. ada Devi, Halo, hai. ada Pak Yanto, Yeay, malam. dan ada Mbak Juanita ya. Iya. Hai. Oke. Halo. Nah, hari ini kita mau ngobrol ya, Mbak Dian ya. Ngobrolin apa nih Mbak Dian? Iya. Tentang gimana tools akses yang bisa mengubah kondisi keuangan kita gitu. Nah, Karena buat kita teman-teman semuanya yang- berlima ini semuanya sudah belajar akses ya. Yes, ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang kepo mengenai gimana sih tools akses bisa mengubah kondisi keuangan kita. Nah, kali ini kita mau ngobrolin sama Devi ya. Nah, Devi ini salah satu fasilitator yang asal Indonesia. Kebetulan stay-nya di Hong Kong ya, Devi ya. Jadi Indonesia swasta judulnya. Iya, mesti Devi. dites. Iya. Ya, Devi ini udah berkecimpung udah agak lama ya di dunia pemberdayaan diri, terutama juga pakai tools akses. Nah, Mbak Dianti juga kebetulan salah satu yang sering ikut kelasnya gitu ya. Iya, Betul. kita bertiga ya, saya, Yento, Ya, sama Pak Yento, juga, sama Mbak ya, Juanita. Paling rajin Pak Yento kayaknya. Terima kasih Yento, sama Juju, sama Dian. Terima kasih. Kita senang soalnya. Kalau aku sih ya senang banget karena mulai duluan ya sharingnya ya. Silakan. Ya, boleh. Ya, karena waktu akses pertama kali kan tahun 2019 ya, Desember. Nah, itu orang Indonesia yang ngadain kelas kan jarang ya. Kayaknya cuman baru Mbak Devi aja kan. Jadinya waktu itu ikutan yang free-nya ya. Kita ada grupnya ya Mbak Devi ya, question clearing ya. Nah, itu dari sana baru oh iya asik juga nih orangnya. Makanya habis itu jadi banyak pertanyaan juga karena kan sering banget ya kayaknya pertanyaannya kayaknya dulu yang inget banget waktu tanya ke Mbak Devi bilang memangnya uang itu susah ya? Karena menurut aku tuh memang kayaknya uang tuh didapatnya mesti kerja keras, ya nggak gitu kan. Terus tapi itu Mbak Devi bilang, tapi kan di alam ini berlimpah. Nah, konsep berlimpah atau abundance itu tuh yang aku nggak ngerti. Tapi habis itu Mbak Devi jelasinnya kayaknya simpel banget yang oh bisa ya gitu. Jadinya habis itu dari situ baru pas Mbak Devi ada kelas Let's Talk About You yang kita pertama 12 kali pertemuan ya. Jadi kita barengan sama Yento sama Juju baru deh makin terbuka pandangan. Oh, kelas sedap-sedap gitu ngeri ya. itu. Oh, begitu ya. Oh, begitu ya. Nah, itu Sedap-sedap ngeri. iya. Nah, kalau boleh aku nanya nggak? Ini kan kebetulan Mbak Dianti mau share pertama nih. Aku mau nanya nih. Awalnya pingin banget ikut kelas uangnya Mbak Devi tuh gimana sih? Oh gitu. Iya, karena kan ya itu tadi. Karena pandangannya ya cara dapetin uang itu ya cuman dari kerja keras gitu ya. Berarti jadi cuman kerja doang gitu. Terus kayaknya udah kerja tapi kok ya begini-begini aja gitu. Padahal kita semuanya uang itu sebenarnya kan bukan cuma uang dalam bentuk mata uang ya, tapi sebenarnya kayak ada orang yang traktir kita makan, ya nggak? Atau kasih kita barang, gitu kan? Itu kan sebenarnya bentuk lain dari uang kan? Cuman nggak pernah kepikiran tentang itu. Nah, tapi habis itu selama yang free-free itu, yang waktu itu ada di grup yang Mbak Devi, jadi tahu, oh ternyata uang nggak cuma gitu ya. Nah ya udah akhirnya oke ya udah deh ikutan aja deh kelasnya deh. Nah akhirnya sekarang ya memang lumayan jadi maksudnya lebih menghargai banyak tiba-tiba banyak makanya bukan tiba-tiba ya orang-orang jadi oh iya ya Yan mau ini enggak habis itu jadi dikasih
pendapatan keluarga juga bertambah. Gitu. Amin. Hey. Oke. Nah, kalau Pak Yento, gimana nih? Boleh di-sharing, ayo. Awalnya pingin ikutan kelas uangnya Devi itu gimana? Aku kenalnya Mbak Devi waktu itu kan di Facebook juga ya kayaknya ya, karena sesama dari Akses kan. Terus aku awalnya kenal dari Akses itu melalui Diana sebenarnya sih pada waktu itu, karena cerita mengenai selalu dia bikin tagline-nya di situ, how does it get any better than this, and what else is possible. Nah, jadi pada waktu itu saya membaca itu, kok ada sesuatu ya seperti itu, bagaimana lebih baik dari ini dan apalagi yang mungkin pada waktu itu. Nah, jadi ikut kelas Akses, kemudian kenal dengan Mbak Devi, matching sih kayaknya, enak gitu ngalir. Beliau juga nggak menggurui ya sebenarnya, malah berbagi pengalaman, sharing. Enak sih sebenarnya ngikutin kelasnya Mbak Devi. Terima kasih. Siap. Nah, kemudian kalau cerita masalah uang itu kan Mbak Devi pernah nanyanya begini, bila uang itu bukan masalah, apa sih yang kamu mau ciptakan? Seringnya begitu kan, ditanya sama Mbak Devi. Nah, jadi bukan berarti kita mau menciptakan baru harus ada uangnya kan gitu. Tapi kita mau menciptakan apa? Uangnya pasti ngalir aja datang. Ya. Kan gitu? Nah, Oke. Nah, kalau Mbak Juanita gimana? Kalau aku tuh pas awal tertarik ikut kelas uangnya Mbak Devi itu kan awal-awal COVID tuh. Dimana waktu itu kondisi aku ibaratnya aku merasa terkurung di Bandung. Secara biasanya kan pergi-pergian tuh kemana-mana. Waktu saat COVID aku terkurung di Bandung, terus aku ngerasa kayak kepencet gitu loh, terkurung. Tergencet. Iya, aku Tergencet ya. kayak terkurung di toko dan harus ngurusin toko. Dan aku waktu datang ke Mbak Devi memang dengan membawa masalah keuangan itu ya, aku ingin create yang lain nih, tapi aku merasa aku sendiri stuck di toko. Dan waktu itu kelasnya Mbak Devi sangat bantu aku karena Mbak Devi sendiri mau digging. Jadi dia mau gali aku gitu. Sebenarnya apa sih yang dimauin gitu. Terus kalau misalnya ini kita kan bisa minta ya, bisa demand, bisa ask. Dan point of view aku tentang uang pun di situ digali. Itu jadinya lucu-lucu dan di clearing supaya datang lagi lebih banyak. Ternyata masih banyak yang bisa kita terima gitu. Ya. Itu berkesan banget buat aku di kelas uangnya Mbak Devi. Makasih. Keren. Oke, nah next nih questionnya. Pada saat di kelas Devi dapat apa aja sih? Boleh, mulai dari Mbak Dianti ya tadi ya, pertama ya. Oke, pertama sih pasti lebih jadi awalnya tuh pasti kan kalau kita bisa nerima uang itu kita harusnya bisa nerima diri kita sendiri ya. Jadinya yang digali ya apaan sih tentang diri kita gitu. Jadi ada yang clearing, batasan-batasan kita tentang ternyata tuh aku tuh benci uang. makanya tuh dia benci uang kok bisa gitu loh. Tapi ternyata baru ketemu tuh pas Mbak Devi ya itu tadi digali, kita semuanya digali ya Ju ya, kita nggak bisa ngumpet gitu loh di kelasnya gitu. Jadinya sedap ngerinya itu loh yang berkesan banget. Karena kita jadi makin tahu kan tentang diri kita sendiri gitu. Terus yang apa yang nggak aware tuh kayak muncul, oh iya ya ternyata masih ada possibility ini, masih ada point of view yang lain dibanding point of view yang kayaknya tuh kita cuma punya segitu gitu. Ternyata masih ada yang lain loh. Iya. Lapisan bawangnya dikupas itu. Nah. Bawangnya dikupas perih ya di sana kayaknya juga inget ya, itu waktu itu juga kayak. Ya sama
Sama sih, pada waktu itu aku juga pelan-pelan dikupas Mbak Devi, mau nggak mau ya aku harus ngadapin kan, memang itu kenyataannya gitu loh. Tapi itu kan demi kebaikan saya sih, bagaimana untuk menciptakan lebih dari itu gitu. Bagus sih, Iya, luar biasa. emang Memang dan kita harus dikupas, benar-benar dikupas deh. Dari awalnya Paksa yang ya. dari awalnya yang tegang, terus kita kayak masih jaim-jaim gitu sampai akhirnya udahlah, udah tanggung. gitu. Iya, makanya memang sih susahnya kalau gitu kayak kayak kelas kayak gini mungkin kita malu gitu ya, kayak jaim segala macam. Tapi akhirnya balik lagi ya ya ngapain, kita kan di sini memang untuk merubah kondisi kita kan, keadaan kita ya kan. Ya. Lagi pula kalau Dan nggak lagi semua mau orang berani jaim, loh lagi mau menghadapi itu ya. enggak, lagi pula kalau mau jaim, enggak mau bersembunyi langsung ditanyain, ayo jujur gimana? Iya, Atau Dian? Ngumpet bingung ya, ngumpet di mana. iya. Nggak bisa Dia ngumpet ngumpet malahan. sebenarnya, oke. Kalau ngumpet malah dipanggil-panggil, dicari. Iya. Ju, nyalain kamera Ju. Ju, nyalain Aku. Tuh. Ya Oke, walaupun sering so- tapi ya enaknya jadi tahu ternyata ini loh yang kita sembunyiin, ini yang nggak berani kita hadapin gitu kan. Jadi di sana justru sama Mbak Devi jadi dipandu clearingnya ini dia digali-gali terus lebih dalam gitu kan. Kita memang kayaknya nggak berani gitu ya ngeliatin sisi kita yang paling dalam tuh, nggak berani gitu loh. Jadi kayak butuh orang yang ayo keluar sana. Seperti itulah gitu. Makanya itu jadi kayaknya rajin. Oke, nah ini kan barusan tadi dari tadi kalau nggak salah ngomongin clearing-clearing. Nah, buat teman-teman yang belum tahu clearing itu kayak apa atau clearing itu apa, nah boleh dong Mbak Devi di-share, diperjelas ibaratnya. Gitu. Jadi jadi menurut point of view-nya akses, caranya akses itu adalah bahwa kan kita tuh kita kan punya pandangan-pandangan, apakah pandangan atau pengalaman yang kita lihat dari masa kecil yang sebenarnya itu kita tidak sadari bahwa itu masih ada di dalam kepala kita gitu kan. Nah, clearing itu adalah seperti kita bilangnya kayak magic wand yang kita bilang bahwa kita nggak mau, coba deh kita mau lepaskan ini. Nah, ini bekerja sebagai otomatis gitu ya, jadi melepaskan semua apa yang pikiran kita yang sehubungan dengan topik tersebut gitu. Jadi karena kan banyak orang yang punya batasan pemikiran, misalnya kayak apa sih yang paling kayak cari duit ini susah gitu kan, akhirnya kan jadinya nyarinya susah, padahal ada kesempatan yang lebih mudah, kesempatan yang lebih gitu kan, nggak mau jangan-jangan ntar ketipu apa segala macam gitu. Nah, jadi dengan ini bagaimana biasanya kita clearing bagaimana supaya seseorang itu bisa menjadi lebih sadar. Jadi istilahnya nggak hanya menyimpulkan bahwa kalau yang susah itu pasti benar, yang gampang itu pasti salah gitu kan. Kan akhirnya kita rugi sendiri ya, bahwa banyak kesempatan yang kita tidak lihat, kita tidak terima karena kita punya kesimpulan-kesimpulan tertentu gitulah. Nah, clearing ini adalah sesuatu yang istilahnya dipakai untuk melepaskan energi-energi yang sehubungan dengan pemikiran atau kepercayaan tersebut gitu. Istilahnya. Kalau mau tahu yang benernya, lengkapnya datang ke kelas. Yes. Ya, jadi ibarat penjelasan singkatnya adalah tools yang diakses ya Devi ya, yang digunakan untuk melepaskan limitation atau keterbatasan atau hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu kita gitu ya. Oke. Nah, nih question untuk teman-teman yang sering ikut kelasnya Mbak Devi. Setelah selesai kelas, perubahannya kayak gimana sih? Nah, bener boleh. Dapat duit enggak? Yang kan yang siapa mau duluan bebas. Yes. Dianti. Barengan juga boleh ya. Dianti unmute Ayo dulu. siapa dulu bebas. Oh ya, oke. Sekarang jadinya sih lebih, kalau tadi kan awalnya rukonya yang kesewa cuma 1, tapi sekarang
tiga-tiganya udah kesewa. Terus juga pendapatan yang lainnya juga banyak bertambah, dan itu tadi banyak juga yang, oh ya Yan, ini ada inian, ngasih barang atau traktir makan, ya kan? Ya lumayan lah, jadinya memang banyak banyak banyak, jadi makin banyak yang ternyata, oh indah ya. Seperti itu. Ya, Oke, amin. kalau Yanto? Lebih banyak melihat ya, berarti lebih banyak awareness yang terbuka jadinya ya. Ya. Iya. Oke, lanjut. Siapa lagi mau sharing? Silakan. Aku kalau kemarin tuh sesudah ikut kelas, bukan sesudah loh, kayaknya masih dalam sesi kelas loh pada waktu itu kali. Wow. Kalau nggak salah, ya dapat kerjaan kan, dapat kerjaan kemarin itu untuk proyek apa, parit ya kalau nggak salah kemarin itu. Nah, jadi masih dalam kelas sih kemarin itu. Awal-awal yang kelas memang ya di-clearing, terus dikupas tuntas. Ya masih dalam kelas kemarin ya mendapatkan salah satu proyek seperti itu. Kemudian selanjutnya kehidupan juga lebih mudah sih. Dalam arti kata kita nggak stuck di satu pemikiran, nggak stuck di satu sisi begituan doang sih. Banyak kemungkinan itu bisa muncul. Kita juga bisa bertanya apa sih ini gitu. Jadi pikiran kita tuh nggak fokus hanya di situ doang. Ibarat kata kayak misalnya hari ini misalnya pekerjaannya begini, pendapatannya segini gitu loh. Kita nggak perlu mikir, aduh gimana ya besok. Saya sekarang nggak mikir seperti itu lagi gitu, enggak. How does get Nah, jadi ya hari ini aja yang seperti ini syukurin, gratitude tadi itu. How does it get embedded in this? Seperti itu. Apalagi yang mungkin buat saya gitu. Jadi kemungkinan tadi itu terus muncul yang baru seperti itu. Itu yang bisa saya sharing sih. Oke, jadi lebih membuka lebih banyak peluang ya, Pak Yanto ya? Benar, ya. Oke, how does it get better than this? Oke, next Mbak Juanita, gimana? Boleh di-sharing pengalamannya? Selama ikut kelas Mbak Devi nih. Ya, selama ikut kelas Mbak Devi, terus habis itu dampak-dampak yang muncul, yang kelihatan efek-efeknya, wah apa nih perubahannya gitu. Sebenarnya yang muncul di aku saat ini itu yang paling instan aku rasakan saran dari Mbak Devi. Jadi ada satu kelas, aku lupa kelas apa tuh waktu ikut kelas Mbak Devi. Nah ternyata kelas itu aku nggak bisa hadir karena di rumah lagi ada masalah nih. Terus aku kan kontak Mbak Devi, terus Mbak Devi memberi aku beberapa saran, dan saran itu aku lakukan. Ternyata itu efektifnya tuh beneran dalam hitungan menit. Jadi dari aku cerita, aduh Mbak, aku nggak bisa masuk kelas, ini gini. Oke, barriers down, expand, then you do this gitu. Ada step-stepnya. Itu aku pertama kali melakukan tuh kayak, kok kayaknya susah, tapi aku lakukan terus, dan akhirnya masalahnya itu akan jadi dalam kayak ya mungkin sekitar 10 menit. Buat aku itu yang wow, itu yang sangat instan yang aku rasakan ya waktu aku ikut kelas Mbak Devi. Berikutnya kesini aku memang menggunakan tools Access setiap hari. Aku asking question, kalau muncul sesuatu clearing, interesting point of view, keep asking question. 4 pertanyaan dasar kayak what is this dan yang lainnya. Terus sekarang makin banyak opportunity yang terbuka karena salah satu pertanyaan aku adalah dari sekian banyak ibaratnya ilmu yang udah aku punya nih, walaupun menclok, mana lagi dong yang aku ingin semuanya bisa menghasilkan nih, bisa create buat aku. Aku bisa melakukan yang aku senang, yang aku bahagia, dan ternyata sekarang tuh possibilities-nya kebuka ya. Mulai dari kita punya tempat untuk praktisi di Bandung melakukan bars, terus ada ide-ide bisnis, aku dapat training-training yang free untuk ngembangin kemampuan aku. Aku rasa itu dari kelasnya Mbak Devi itu sangat membantu karena memang waktu di kelas Mbak Devi itu kayak berasa ditelanjangi ya, mau nggak mau, ayo hadapi gitu loh ini. No barrier ya, terungkap semuanya.
Dan Oke. selain itu Oh, kayaknya masih Ya, banyak hal yang selain uang yang muncul ya. Jadi kayak, oh ternyata aku punya tentang relationship, terus aku punya juga tentang self judgment, itu kan muncul semua, dan Mbak Devi tuh willing tuh bantu aku ya waktu itu gitu. Untuk show up, untuk bicara. Sampai hari ini bisa nyalain kamera aja udah dibilang hebat loh. Hebat. awesome ya. Iya. aku lah jujur berubah banget. Wah, Oke. keren-keren nih. Nah, aku juga ada ingat pernah waktu itu Devi pernah sharing beberapa question about money juga ya. Nah, itu aku juga pakai tools-nya di kehidupan, dan nggak cuma di area keuangan memang yang changing gitu, yang perubahannya tuh nggak cuma di area keuangan, tapi ya kayak tadi misalnya kayak ide-ide muncul, terus yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah lihat, terus sekarang kelihatan gitu loh. Seakan-akan jadi kelihatan karena kita bersedia untuk membuka diri gitu ya. Nah, waktu itu Devi kalau nggak salah pernah sharing question-questionnya itu ya, Devi ya. So thank you banget, Devi. Udah lupa banyak sekali questionnya, tapi ya bersyukurlah kalau bisa merubah ya. Ya, memang tools akses luar biasa lah, questions ya, it's amazing, betul. Ya, dan ini kita mau nginfoin juga ya, Mbak Dianti ya. Devi akan mengadakan kelas uang, tenang, berbahasa Indonesia. Campur-campur, gado-gado, tapi bahasa Indonesia lah ya. Ya, bahasa Indonesia lah. Iya. Nah, ini nanti tunggu flyernya gitu ya untuk di launching. Gitu. Iya. Mbak Dian ada yang mau ditanyain? Iya, Mbak Devi, kalau sebenarnya kalau diakses itu tools-nya yang kita bisa pakai untuk memperbaiki keuangan kita itu ada nggak nih kisi-kisinya gitu loh. Jadi biar pesertanya tahu nih, oh nanti kalau saya ikut kelas nih kayaknya nanti apaan gitu. Satu aja bocoran gitu, toolsnya apaan. Bocoran. Mungkin kayak Oke, konsep jadi- kali ya. Konsepnya tuh kayak gimana sih kelas konsep. uangnya Mbak Devi nih? Oke, jadi gini, apa tuh namanya, uang itu, nah seperti yang tadi teman-teman bilang gitu kan, padahal kita kelasnya uang, tetapi ternyata yang terbuka lebih banyak lagi, karena sebenarnya uang itu adalah efek samping dari keterbukaan kita, efek keterbukaan pemikiran, efek samping dari non-judgment-nya kita gitu loh. Jadi semakin kita tidak punya judgment terhadap, atau istilahnya judgment itu kayak penghakiman, atau kita mengecilkan diri sendiri, kita mengecilkan orang. Jadi semakin banyak kita tidak punya judgment kepada orang lain, kepada kemampuan kita, kepada uang. Bayangin, misalnya kalau ada uang, dikasih uang, kok cuma segini sih ngasihnya gitu kan. Kan orang nggak mau lagi ngasih gitu kan. Nah, jadi istilahnya di kelas ini, kelasnya cuma 2 jam, jadi sebenarnya amat sangat terbatas. Tapi saya akan mencoba memberikan sebanyak mungkin. Yang pertama adalah konsep tentang uang, bahwa sebenarnya seperti kata Mbak Dian tadi, kita tuh hidup di dunia yang berkelimpahan, ya kan? Cuma kitanya aja yang ketakutan, korban iklan soalnya, harus datang, kalau tidak hadir, tidak ini nanti ketinggalan, nggak keren, nggak heboh, apa segala macam gitu kan. Padahal kalau kita lihat di dunia sekeliling kita, apa tuh namanya, pohon tumbuh terus, ada rumput, malah di sela-sela batu pun tanaman bisa muncul. Jadi sebenarnya dunia ini penuh dengan berkelimpahan. Cuma karena kita ketakutan, akhirnya kita merasa kurang, atau apa tuh namanya, orang bilang missing fun lah, takutnya ketinggalan apa. Nah, jadi di kelas-kelas ini saya juga akan mengajarkan bagaimana supaya kita melepaskan rasa kekurangan itu, karena bisa saja sebenarnya kita tidak kekurangan gitu loh. Nah, cuma kita ngebayangin kan kalau misalnya kayak di kelas ini, sesuatu yang saya juga akan sentuh sedikit, konsep di akses yang dibilang need and tax lah ya. Jadi istilahnya kan kalau kita senang nih sama seseorang istilahnya kan. Kalau kita senang sama seseorang kan kita lihatnya manis-manis gitu kan. Apa kabar? Apa segala macam gitu kan. Nah, jadi dalam hal itu tuh kita menarik orang tersebut kan. Tapi kalau kita mau dengan duit aja deh. Aku cuma segini ngasihnya, balik-balik lagi gitu kan. Gitu kan.
ngajak makan kok bayarnya cuma segini. Oh, aku kok di kelas kok ditawar apa segala macam gitu misalnya ya kan. Jadi kita lalalala. Jadi bagaimana kita istilahnya menarik gitu loh. Istilahnya kalau kita tagging ya kan, mentaging itu, menarik itu adalah kita bayangin aja kayak narik pacar, gimana sih kita narik pacar gitu. Tapi kalau dengan uang justru kita melakukan yang kebalikannya gitu kan, karena ketakutan tadi itu gitu loh. Nah, ketakutan ini kan bisa timbul dari bermacam-macam pengalaman masa lalu, perlakuan orang tua, atau memang pernah ya merasakan kesulitan keuangan, akhirnya terbawa dan rasa kekurangannya atau melihat teman, punya reference point yang mana-mana lah. Jadi istilahnya walaupun cuma 2 jam, jadi saya akan coba kasih tahu konsep tentang uang sehingga kita bisa punya kesadaran sendiri, ya kan? Dan juga clearing. Jadi saya berharap juga nanti teman-teman ya terbuka aja, saya permasalahannya begini. Karena kalau nggak terbuka istilahnya kan ya susah clearingnya gitu loh. Karena saya mesti bertanya atau malu, misalnya kalau ada teman malu apa segala macam. Ya tapi sebenarnya sih ini aja lah. Yang intinya adalah kelas ini seperti tools. Jadi bagaimana teman-teman berubah apa enggaknya itu tergantung kemauan teman-teman mau berubah dan memakai toolsnya itu tadi gitu kan. Kalau seperti Dianti, seperti Yento dan Juju ya toolsnya dipakai, bertanya tiap hari ya kan, perubahannya lebih cepat gitu loh. Jadi ya saya berharap aja memang mudah-mudahan ini bisa sesuatu yang bisa berkontribusi untuk teman-teman semua, apalagi kondisi seperti ini banyaklah teman-teman yang merasa bahwa aduh kayaknya duit sulit padahal duitnya ada aja gitu kan. Cuma ya balik lagi adalah cara berpikir kita gitu aja. Mbak Dian Ayu, mudah-mudahan jelas ya. Iya, jelas banget Mbak. Iya, itu tadi benar banget yang dibilang Mbak Devi, karena kayak saya kan biasa pakai logika gitu ya. Jadinya begitu diterangin tentang abundance, apa ya, kayaknya nggak nyampe, karena dalam hidup saya cuman, oh ya uang itu cuma terbatas, uang itu maksudnya bukan jatahnya saya tuh uang yang banyak. Tapi Mbak Devi bilang, itu tadi, lihat aja di alam semesta ini, gitu kan, maksudnya pohon aja daunnya nggak ada yang sama, ya kan, gitu. Jadi saya pikir, oh iya bener juga ya. Iya, dia bilang makanya itu. Masalahnya berarti kan sebenarnya Tuhan ataupun alam semesta atau apapun yang kita percayai ya, sebenarnya berkelimpahan. Jadi kalau kita istilah kita minta uang nih 10 juta aja. Padahal Tuhan atau alam itu udah menciptakan itu beraneka ragam dengan banyaknya yang kita nggak kepikiran, tapi kita cuma minta misalnya 10 juta masa nggak dikasih sih? Iya benar juga ya. Makanya itu. Ya, jadi enaknya ya seperti itu. Jadi kita tahu. Jadi Mbak Devi mungkin karena ya pengalaman juga terus aksesnya juga sudah ya. Jadi oh iya ya, benar juga ya. Berpengalaman. Iya, banyak banget. Tapi memang kita juga ya kalau di kelas juga memang ya sebaiknya masalah kita apaan ya nggak perlu takut ya, karena kita kan nggak ngejudge ya. Bisa jadi kan karena dibesarkan dengan cara yang berbeda, pengalaman hidupnya juga beda gitu kan. Itu tadi tanpa sadar saya pikir, oh ya ternyata saya itu benci uang karena dipikirnya saya itu duniawi, hedon. Jadi hedon dibilangnya habis itu Mbak Devi bilang, Dian, kamu tahu nggak pemuka apa kepercayaannya yang Oso itu ya, dia bilang bahwa dia itu pakai mobilnya Bentley ya kan, dia pakai mobilnya mewah. Oh iya gitu kan, yang maksudnya begini, belum tentu, maksudnya gimana juga dengan kalau misalnya kamu dengan mempunyai uang ya, itu justru baik untuk tubuh kamu gitu loh. Jadi bisa beli mobil yang enak, jadi pada saat kamu jalan jauh tubuh kamu nyaman. Oh, oke. Ya, makanya itu kan ya itu dia tuh yang membuat dia, iya benar juga. Jadi pandangan kita tadinya cuma mungkin segini ya, tapi di kelas itu kita jadinya karena sharing juga teman-teman yang lain, jadi lama-lama kebuka gitu loh jadinya. Udah nggak kacamata jadi kuda. Pertanyaan kita mungkin iya, kacamata kudanya dipaksa dicopot. Benar. Betul. Lower barrier.
langsung. Tuh. Ya, wah keren nih. Buat teman-teman pasti udah nunggu-nunggu ya nanti ya untuk kelas uang bersama Devi. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Iya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Flyernya nanti akan kita sebarkan. So jangan lupa untuk nggak perlu takut. Kembali lagi ya kayak tadi Devi dan Mbak Dianti pesankan adalah nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ibaratnya punya masalah apapun, sepanjang kita bersedia dan berani memilih untuk berani memilih berbeda kali ini. Betul. So maybe ini adalah salah satu langkah awal untuk merubah kehidupan kondisi finansial kita semua, gitu ya. Oke, thank you buat semuanya ya, buat Pak Yento, buat Mbak Juanita, buat Devi, thank you ya Mbak Dian ya. Terima kasih Ayu dan Dian, terima kasih Yento, Juju. Terima kasih Mbak. Thank you. Mbak Dian ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, kelasnya kita rencananya tanggal 6 ya, tanggal 6 Maret. Ya, tanggal 6 jam Maret. 8. Sama di jam yang sama. Ya, nanti kita akan menyusul flyernya, akan kita posting juga di grup Telegram, gitu ya, dan juga di Facebooknya Access Consciousness. Kira-kira gimana, Yento atau Juju atau Mbak Devi, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ikutan kelas. Yeay! Padahal udah ditanyain loh, Yento kan, kenapa mau ikut lagi? Sudah sering ikut kelas gitu. Nah, nih boleh nih, mumpung sekalian nih sekarang ya, Mbak Devi, pas banget pertanyaannya. Udah sering ikut kelas uangnya Mbak Devi, kok masih pengen ikut lagi sih, Pak Yento? Nah, boleh. Nambah uangnya lagi. Ya. Kita willing to receive. Yep, bener. Receive dari mana aja ya, dari segala arah ya. Benar. Kalau ada Ya. possibility, ya kita receive dong semuanya. Iya, wah Juju. Keren loh Juju. Beda bener nih, Juju udah beda ini. Kalau Mbak Devi gimana nih nanti? Ya, jadi tapi memang lah kadang-kadang kita misalnya kan kayak kita ngupas onion ya. Jadi salah satu kupas onion makanya di Akses pun juga dianjurkan kalau misalnya untuk didengar lagi rekamannya, misalnya kalau ada kelas ada rekaman atau untuk kelas bars pun untuk menjadi fasilitator disuruh ambil 3 kali atau disuruh repeat foundation misalnya, karena misalnya suatu saat kita kan punya selektif pendengaran nih, kalau kita nggak nyambung kan kita nggak dengar gitu kan, nggak nyambung otaknya nggak lengket. Nah suatu saat kalau kita sudah terbuka, mungkin mendengarkan rekaman yang sama atau tape yang sama atau topik yang sama, yang ada baru lagi yang lengket gitu loh. Jadi kadang-kadang memang ya itu saja gunanya. Jadi kalau misalnya sudah pernah ikut lagi, mungkin ada sesuatu yang kemarin nggak kedengeran, padahal juga disebutin sih gitu kan. Cuma karena waktu itu belum terbuka, masih belum nyangkut gitu. Nah sekarang baru bisa nyangkut. Tapi jadi mudah-mudahan aja deh. Sekarang pressure on nih, Yento soalnya jujur enggak sih, bercanda. So how does it get any better than this? What else is possible lah? Yay. Nggak ada yang nyesel kok, ikut kelasnya Mbak Devi nggak ada yang nyesel, pasti bakalan ketagihan. Makanya itu kita bertiga nih rutin banget ngulang terus ikut kelas ini itu ya beberapa kali ya kayaknya ya udah ini terus-terusan ini anggotanya nih. Nah, lapisan yang tergalinya tuh memang banyak dan kerasa ya kalau buat aku. Aku ingat di satu kelas Mbak Devi bilang, kalau kita mau invite money nih, tapi kitanya sendiri nggak membuat diri kita tuh seperti invitation-nya untuk money datang gitu. Benar. Nah, di situ aku ingat ya udah aku mulai nih pakai bajunya bagus, mulai rapi-rapi. Dan memang ternyata kesini possibilities-nya datangnya banyak. Wow. Ya, aku ingat banget itu salah satu tipsnya. Tapi masih banyak banget yang akan Mbak Devi sharing pasti nanti gitu. Makanya aku ikut lagi kelasnya. Iya, kalau Devi di kelas tuh banyak banget emang yang dibagi sama dia. Lembur terus gitu ya, yang harusnya 2 jam jadinya 3 jam lembur terus. Iya bener, sering tuh kayak gitu. Kadang jadi dipikir-pikir, aduh ini nambah kayak bayaran ya.
Bonus itu. Bonusnya banyak banget tuh. Nambahnya kadang-kadang Dikasih lebih, Dian, dikasih Iya. lebih. Receiving kan udah ikut kelas uang, jadi udah membuka diri receiving. Itu kan salah satu rezeki juga Mbak Devi memberikan lebih kan. ya. Ya, Ya itu dia salah satunya benar. Ya Mbak Devi generous banget sih, memang ngasih materi itu generous banget ya. Jadi kita ngerasa, wow ini kayaknya lebih nih dari uang yang dibayarkan, ini lebih gitu. Seringnya So, selalu jangan begitu. kaget ya. Jangan kaget dikupas-kupasin nanti. Iya, dan materinya memang banyak banget sih akhirnya, jadi ngerasa, wow ini orang baik banget ya. Nggak pelit ilmunya gitu loh, makanya jadi oke, ada kelas ikutan pasti banyak lah, banyak yang dikasihnya tuh lebih pasti gitu. Iya. Amin, terima kasih. Wah, thank you banget nih Devi nih, thank you buat Pak Yatno juga, buat Mbak Juanita juga ya, Mbak Dianti ya. Kita seneng banget ya hari ini ya, bincang santai bersama teman-teman yang luar biasa. Betul. Oke, ada pesan lain lagi? Udah. Ada yang lain lagi? Sudah? Ada yang mau tanya nggak di komen atau? Ada yang penasaran dengan kelas maninya? Iya, benar. Memang Mbak Yuli tanya, duh jadi penasaran nih. Yuli ikutan berangkat. Ikutan, siap dikupas. Terjangkau banget. Nggak nyesel kok ikutan kelasnya Mbak Devi, pasti nggak menyesal gitu. Apalagi nanti mungkin sudahnya kayak ada, nanti clearingnya juga ada yang dibagi juga kan ya di grup. Ya, nanti kan pasti selain di kelas pasti akan diberikan juga di grup kan. Buat mengingat lah ibaratnya ya Mbak Dian ya. Iya. Kelasnya online kata Mbak Cileni, iya kelasnya online. Kelasnya online via Zoom. Ya, via Zoom. Next schedule kapan? Ini apa nih kata Yuli? Maksudnya apa nih? Kelasnya nanti kalau kelas uangnya kita tanggal 6 Maret jam 8 malam, hari Sabtu malam. Iya, Sabtu malam. Next schedule-nya kapan? Tanggal 6 Maret, kelas mania. Oke, terus? Ada lagi yang tanya? Ada apa? Mau siaran lagi next schedule mau sharing dengan Mbak Devi? Kita sih siap aja. Siap. Kalau kita sih siap nanti aja. Kita wawancara lagi ya, Mbak Devi ya. Pokoknya nggak ada habisnya deh kalau wawancara Mbak Devi deh. Banyak banget, nggak cuma soal uang. Nih kebetulan aja soal uang doang. Nanti kita akan coba topik yang lain ya, aspek-aspek kehidupan yang lain ya Mbak Dian ya. Sip. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja nih. Iya, contribution fee berapa kata Mbak Isti? Nah, ini contribution-nya berapa kemarin Mbak Dian? Mbak Devi? Silakan Mbak Devi. Kemarin kita udah ngomongin bahwa untuk kelas ini kontribusinya 300.000. Ya. Wow. Biasanya murahan katanya harganya. Iya. Ini untuk teman-teman semua loh, kontribusi Devi luar biasa. Devi luar biasa. Iya. Jadi Oke, biar tambah. Ada Dama bilang aku ikut lagi kelasnya. Wow. Ikutan Ruby kelasnya ini. Ya. Iya, jadinya kita nanti kelas uangnya Mbak Devi berarti tanggal 6 Maret ya. Iya. 6 Maret Jam hari 8. Sabtu jam 8 malam. Zoom online ya. Juga nanti kita akan sharing flyernya dan juga untuk grup chat WhatsApp-nya. Join grupnya. Ya, link grup WhatsApp ya. Iya. Wah, udah ada Cileni mau ikutan. Yeay. Ada Mbak Sri Widi Handayani. Oh, Mbak Yani ya. Mbak Yani ya. Iya, Mbak Isti juga mau daftar. Oke. Kata Mbak Devi tadi ditaging kan. Kam. Ya. So kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa hubungi saya Dianti atau ke Mbak Ayu juga bisa
kok masih lama ya, kata Agnes, kok masih lama ya 6 Maret buat lebih sering kelasnya Mbak. Oke, Mbak Devi, kita siap. Boleh. Yay. Iya, boleh. Udah ditagih nih, Mbak Devi nih, sama Agnes, kelasnya kelamaan. Tadinya sih mau minggu depan ya kalau nggak salah ya kemarin itu ya. Iya. Cuman kok karena ada hal-hal yang mungkin belum pas gitu waktunya ya di antara kita. Ya udah akhirnya ke tanggal 6 Maret. Nah, Iya. ini jam 8-nya jam 8 WIB ya. Waktu Indonesia Barat. Not Hong Kong, Ini buat seluruh Indonesia sesuaikan jamnya. Gitu. Iya. Ada lagi yang tanya? Udah kayaknya ya, paling juga kalau misalnya ada yang lagi mau request tentang kelas apa sih yang mau, bisa nanti sampaikan Ya. ke kita gitu kan. Nanti kita atur lagi apaan sih, kapan jadwalnya, karena kan juga jadwalnya Mbak Devi kan berhubungan dengan sibuk dengan kuliahnya ya Mbak ya. Iya, udah kelar sih, tapi ya Wah, tapi ada proyek baru lah yang lagi digarap. Jadi stay tune. kok jadi kita yang nggak sabaran ya? Atau kalau enggak nanti kita bisa bikin lagi ya Mbak Devi ya, percakapan Ya. kayak gini tiap Ya. mungkin ya minggu depan ya, kalau misalnya ada waktunya yang cocok untuk Mbak Devi ya, kita bisa bicara lagi tentang hal yang lain mungkin yang Ya. sebelum itu tadi kayak kita invite untuk ngebuka diri kita gimana, untuk bisa nerima diri kita bagaimana ya kan. Jadi uang datang manikam. Nikam. Ya. Memalukan sekali. Tapi emang kalau kelasnya Devi itu selalu seru sih. Aku selama ini juga ikut kelasnya Devi seru terus. Nggak ada nggak serunya. Abis yang datang kayak Ayu sih, bagaimana nggak seru, kayak Dianti, kayak Juju, kayak Yanto, ya pasti seru lah. Pas di kelasnya seru, kalau tips-tipsnya udah dilakuin semua, malah jadi lebih seru lagi ya hidupnya. Benar. Iya. Amin. Iya, juga ya nggak perlu takut lah ya. Nggak perlu takut nanya ya atau apa, tenang aja. Kita di sini berusaha, emang ya maksudnya siapa juga sih mau dijudge ya, Mbak ya. Ya kan, jadi tanya aja lah, peduli lah, nggak usah peduli. Ya. Nggak perlu takut tanya, ya penting banget itu nggak perlu takut tanya. Karena Dan justru nggak gini, perlu juga takut semakin kita, ya, nggak perlu takut ditanyain juga kata Pak Yento. Iya betul. Kan semakin banyak dijudge, kalau willing to be judged kan duitnya tambah banyak. Ih, bener banget itu. Ayu, suaranya nggak ada, Ayu. Oh ya, halo? Udah ya? Iya, betul. Jadi nggak perlu takut tanya dan nggak perlu takut ditanya. Karena itu merupakan salah satu proses ya, Devi ya, di kelas ya. Salah satu proses yang dilakukan dengan tools akses. Gitu. Iya. Oke. Nggak perlu takut salah juga. Kita malah dapat semakin banyak kalau kita berani nanya loh. Berani nanya, terus berani ditanya, berani jawab. Itu yang aku rasain, aku dapatnya malah semakin banyak waktu itu. Karena awal-awal aku bukan tipe yang gampang terbuka, maunya ngumpet terus. Nah, sama Mbak Devi itu dikejar-kejar kan, Ju, nyalain Ju. Terus lama-lama aku jadi berani nanya juga, berani ditanya, aku juga jadi berani jawab. Dan saat itu ya udah deh, ternyata memang lebih banyak possibility yang datang gitu. Dan So don't worry, kamera enjoy ya, aja. Kan? Dari tampil di kamera sekarang. Iya. Mantap. Iya, jujur yang sekarang ini beda banget loh. Berani. Dianti yang sekarang juga beda, bener nggak Yanto? Benar. Bener. Mbak Dianti yang sekarang sama yang dulu juga beda. Betul. Ya, ini dia hebatnya akses, bisa terusnya jadi kita buat lebih baik ya. Memang kan prinsipnya empower people ya.
Oke, kayaknya udah mau 1 Sudah? jam, masih ada Iya, kira-kira? oke, thank you ya semuanya. Nah, untuk kalau teman-teman ada yang mau tanya atau yang udah nonton replaynya terus mau tanya silahkan di komen atau langsung ke Mbak Dianti, bisa ke Mbak Dianti, bisa ke saya, bisa langsung ke Devi juga boleh ya. Mm-mm. Nanti kita akan share untuk flyernya, untuk flyer kelas dan link grup WhatsApp-nya ya. Iya. Untuk kalau mau tanya-tanya. Mm-mm. Oke. Ya, join chatnya nggak apa-apa kok. Walaupun Iya. nanti akhirnya nggak daftar ya nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Kan boleh tanya-tanya dulu. Yap. Kan nggak ada yang salah, nggak perlu takut. Iya. Betul. Nggak kita kejar-kejar juga kok ditagih. Kapan Iya. transfer nggak? Sampai 5 menit sebelum acara juga nggak apa-apa kalau belum transfer. Ya. Oke deh kalau gitu. Aduh, bincang santai kali ini memang luar biasa seru ya Mbak Dianti ya. Soalnya orang-orang yang kita undang juga luar biasa semua. Seru banget. Oke, kalau gitu mungkin untuk hari ini terima kasih semuanya yang sudah hadir ya. Ketemu lagi di bincang santai berikutnya dengan topik yang berbeda. Oke, thank you Terima kasih, Mbak semua. Devi. Salam Mbak Ayu. saya Thank Ayu. you semua. Yento, thank you. Bye. Thank you, Mbak Devi, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Yuk. Bye.